Taib wal khataratil fasidah, dan apa namanya, asumsi-asumsi yang rusak. Majarrad wa fihi anzalallahu azza wa jalla qawlahu, inilah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Bila kau lihat orang terlalu mengungkit-ungkit, mendalami ayat-ayat Allah yang tak perlu dibahas, maka tinggalkan, berpaling dari mereka sampai mereka pada cerita yang lain. Kalau ayat yang tak suruh didalami lalu didalami, ya awak tak bisa mendalami, sudah itu masuk aja lome kan. Kalau lome, sadarlah. Tak sadar. Apa contohnya? Ya, banyak ayat semisal Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita disuruh di sini mengimani atau mendalami? Mengimani. Nah, harus didalami. Kalau enggak nanti wawasan kita sempit, pikiran kita picik. Ya Syekh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berani antum bilang dia pikirannya picik? Hah? Berani tak mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpikiran picik? Enggak. Ada enggak dia bertanya ke Jibril alaihissalam yang isinya atau intinya meragukan ini? Bril ya? Ini ejaan ocu masalahnya. Orang Indonesia. Andainya Allah di atas aras, itu ndak nanti datang umat saya ragu jadinya. Kalau di atas kan berarti bertempat. Ada Nabi nanya ke Jibril kayak gitu? Enggak ada. Kemudian Nabi sampaikan itu ayat kepada para sahabat. Ada sahabat yang meragukan itu? Enggak ada. Lalu tabi'in yang belajar kepada sahabat, ada yang meragukan itu? Enggak. Sampai datang ahli bid'ah ke majelis Imam Malik menanyakan, kaifastawa? Bagaimana dia beristiwa? Sebab terbayang oleh kalau istiwa di atas berarti menempati yang di bawahnya, sah? Maka Imam Malik lama terdiam. Apa dalam mau terdiam? Enggak pernah masuk pelajaran ceniko bodoh. Tidak ada orang yang pernah meragukan itu kecuali sekarang. Maka setelah Imam Al-Malik jawab, dia perintahkan pada murid-murid orang ini diusir. Ini ahli bid'ah. Yang menanya-nanyakan itu ahli bid'ah. Tandanya ahli sunnah. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT, kita berhenti kemarin pada hadis Nabi SAW, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu adalah seperti bintang-bintang di langit. Bi'ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Siapapun yang kalian ikuti dari mereka, maka kalian dapat hidayah. Artinya mereka semuanya alal huda wa dinil haq. Cuman sayang hadisnya tidak sabit dari Nabi alaihissalatu wassalam. Hadisnya termasuk hadis yang mungkar, bahkan sebagian ulama menyebutnya hadis yang palsu dari Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi kita sudah sebutkan berkali-kali bahwasanya manhajnya para sahabat yang merupakan asas dari manhajus salaf, mereka adalah murid-murid Nabi alaihissalatu wassalam yang patokan ilmunya adalah Al-Quran dan Sunnah, atau disebut dengan Al-Wahyaini, dua wahyu. Wahyu matlu Al-Quran, wahyu yang ditilawahkan, dan Al-Wahyu ghairul matlu, wahyu yang tidak ditilawahkan. Artinya wahyu matlu itu dari Allah SWT, dibacakan oleh Jibril kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Sedangkan wahyu ghairil matlu adalah hadis-hadis Nabi yang maknanya diwahyukan kepadanya oleh Allah, lalu bahasanya diucapkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh sebab itu Al-Quran karena ucapan Allah dan dia adalah sifatnya, maka tidak bisa ditiru oleh makhluknya. Sedangkan hadis-hadis Nabi karena ia ucapan hamba dan makhluknya, maka bisa ditiru oleh makhluk yang
lain, sehingga ada kumpulan hadis palsu, tapi tidak ada kumpulan ayat palsu. Jelas? Kenapa bisa ditiru? Hadis Nabi dipalsukan karena dia makhluk, maka bisa diikuti dan ditiru oleh makhluk yang lain. Adapun kalamullah, dia adalah sifatnya, bukan makhluk, maka tidak bisa ditiru oleh makhluk. Jelas? Walaupun bahasanya sama-sama bahasa Arab, pakai kaedah bahasa acu, kaedah bahasa Arab, ya, bahkan dia menjadi sumber utama kaedah bahasa Arab dengan makna. Bila kaedah bahasa Arab atau didapatkan ayat bertentangan dengan kaedah bahasa Arab, maka ayat lebih tua dari kaedah bahasa Arab. Mana yang lebih dulu, kaedah kah atau bahasa? Tuan-tuan, ketika lahir ke dunia, baju bercakap, bajon subjek, predikat, objek, langsung pandai cakap dulu atau kemudian belajar tata bahasa? Tata bahasa kemudian. Makanya kalau salah menurut kaedah wang acu, bahasa acu, jangan cayo ke kaedah ru, cayo ke wang acu dengan syarat wang acunya ndak rusak bahasa acunya. Sebab wang acu kalau main tu pakan bah juga. Iya, Melayu tanggung, acu hilang. Iya, banyak kawan waktunya ni aji kan dia lah berubah bahasa acu. Tu nak sabuin dalam mulai tahun waktu tu 10 tahun si kaji. Nya kawan sebang guru darun kan. Tidak usah bahasa acu dah nya. Aji ka pakan usah. Bahasa acu sekolah belajarnya pakan lain. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin muslimat, yang syarat bahasa acu tidak usah. Demikian juga bila bertentangan bahasa Arab dengan qawaid al-lughatil arabiyyah, maka yang didahulukan adalah bahasa Arab dengan syarat bahasa Arab tu tidak dirusak oleh orang acu. Iya. Sebab banyak bahasa orang Arab dirusak oleh acu Bangladesh. Acu Bangladesh. Rumusnya pi ma fi. Rumusnya cik fi ma fi. Ang pai anta pi ruh. Anta fi ruh wang pai. Ana ma fi ruh. Kena bisa di Arab dia Ustaz. Tanya Arab tak dapat tu dah. Nah, tapi faham. Nah, tapi faham. Di buku kaedah bahasa Arab tak ada. Fi syarit ma fi. Ada enggak kaset kosong? Nah, itu artinya tu. Fi syarit ma fi. Nah, syarit kaset. Fi ada. Ma fi tidak ada. Maksudnya tak berisi. Jadi rumusnya fi ma fi. Kalau tak ngerti anak orang Arab tu cuma endah. Wang ayah jamak wang Arab. Sekolah di Arab. Tinggal di Arab, tak pandai bahasa Arab. Dan 2 bulan bawa sekolah semua pandai bahasa Arab Bangladesh. Bahasa Arab Bangladesh. Jadi kalau rusak bahasa Arab oleh bahasa acu, itu tidak muktabar lagi. Maka di saat itulah perlu ilmu alat. Saya kan selalu bilang ilmu alat diperlukan bila ada kerusakan. Sah? Usak nahu tahir alat ilmunya nahu. Usak ilmu hadis lahir mustalah hadis. Zaman Nabi ada mustalah hadis? Tak nahu dah. Rusak takhrij, rusak ilmu ilal, lahir ilmu ilal dan sebagainya. Jadi semakin banyak alat, tanda semakin banyak kerusakan. Oleh sebab itu ilmu kita rata-rata yang dipelajari di kampus-kampus adalah ilmu alat, karena banyak rusak. Akhirnya alat pun rusak kan dia. Saking banyak yang rusak, alat pun rusak. Coba lihat, sebagian besar ilmu yang dipelajari oleh anak-anak kita di kampus adalah ilmu alat. Susah pikiran, lahir ilmu metodologi berpikirnya. Asal metodologi ilmu alat usak lah San. Jadi barang usak dibeki jo alat usak, akhirnya sama-sama rusak. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, para sahabat Nabi SAW tidak ada kerusakan itu pada mereka, sehingga pemahaman mereka adalah pemahaman yang orisinil, yang baru, yang fresh, yang segar,
sehingga mereka selamat. Makanya tidak ada satupun personil sahabat yang terlibat aliran sesat. Walaupun aliran-aliran itu sudah timbul di saat sebagian besar mereka masih hidup. Tapi subhanallah, Allah jaga mereka. Karena Allah sudah turunkan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian, ketika Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah, mustahil mereka salah dalam beragama secara kolektif. Didukung oleh hadis Nabi SAW bahwa umatku takkan bersatu dalam kesesatan. Masing-masing personil mungkin tersalah dalam berbagai hal ijtihad mungkin. Dan umumnya mereka manhajnya bila dibenarkan mereka kembali. Ini pada umumnya sahabat. Bila ditegur balik kembali kepada hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun kisah-kisah sebagian seperti saudara atau kerabatnya Abdullah bin Mughaffal ketika dia melontar dengan melantiang dengan kerikil dengan jari jemari, lalu diwacakan kepadanya hadis Nabi melarang itu sebab tidak bisa dipakai untuk berburu dan tidak pula bermanfaat untuk berperang, tetapi justru berbahaya bagi gigi kalau kena patah dan bila kena mata buta, maka dilarang oleh Nabi. Besoknya dibuat lagi, maka kata Abdul Mughaffal, saya tidak akan bicara dengan kamu selamanya. Dihajarnya. Itu adalah dari kalangan tabi'in. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, banyak di antara mereka yang tidak mau menerima atau lambat responnya kepada hadis-hadis Nabi, itu adalah kalangan orang yang di belakang. Para sahabat pada umumnya adalah orang yang bila diingatkan dengan hadis Nabi segera kembali ke lawak. Kalau kita tidak ada hadis lain le ustaznya. Tidak ada hadis lain. Sebab iman kita masih belum teruji dengan baik kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab apa? Seperti tadi, kita lebih mengandalkan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita ulang kembali lah ya. Yaitu sampai di mana kemarin sih ya? Baik. Afwan, masalah tu. Kita alamat ahli sunnah ya. Masih? Adab ahli hadis, afwan. Adab ahli hadis. Baik, sampai hari ini 159 kemarin. Ashabi kan nujum bi ayhi muqtadaitum ihtadaitum. Kama kana Rasulullah SAW yaqulu fihim, dan kita sudah sebutkan hadisnya. Kemudian berkata Al-Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah, wa yaqtaduna bis salafis salihin. Mereka menjadikan qudwa as-salaf as-salihin. Ini as-salafus salih. Kalau as-salaf langsung dapat merek as-salih. Sahih? Kalau disebut as-salaf langsung dapat merek as-salih. Berarti yang dimaksud adalah jenis tertentu. Karena dia salih. Siapa yang salih itu? Yang mengerjakan atau yang beramal atau yang meyakini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, mengikut Nabi. Amal itu dikatakan salih bila ikhlas, kemudian mengikut sunnah. Ikhlas tak ikut sunnah tidak salih, atau mengikut sunnah tapi tidak ikhlas juga tidak salih. Nah, kenapa kita katakan para sahabat itu mereka as-salafus salih? Karena mereka terdidik untuk beramal ikhlas.
dan terlatih untuk tidak mengerjakan kecuali sunnah. Kecuali belum sampai kepada mereka. Ada tidak sampai? Ada yang belum sampai kepadanya masa Nabi masih hidup. Ada di antara sahabat yang sebagian hadis Nabi belum sampai kepadanya sampai Nabi mati. Saya ulang kembali. Ada tidak sahabat semasa hidupnya Nabi belum sampai kepadanya sebagian hadis Nabi? Ada apa tidak? Hah? Banyak, bukan ada lagi, banyak yang tidak sampai kepadanya. Mau contoh? Mau contoh? Contoh senior atau junior? Semuanya, oke. Nah, semuanya tidak ada masalah. Contoh yang kalau tidak, pulang. Jelas hadisnya Nabi? Perlu takwil lagi? Hah? Perlu takwil? Tidak usah takwilkan, selesai. Nabi katakan, kalau tak diizinkan pulang. Apapun alasan orang itu. Apakah dia tidak mau terima tamu? Jangan ditafsirkan. Ini orang tidak beriman sama Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Nah, antum harus jadi kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah SWT. Kadang kita ada masanya tidak kondusif untuk terima tamu. Sah? Ya, kita sedang banyak urusan. Dan semakin banyaklah alasan. Kata Umar sendiri, cari 70 alasan. Akhirnya, kamu telah ta'tiyannani bisahidin au la'uji'annaka darban. Kamu bawa saksi ke sini yang pernah dengan saya dari Nabi, atau siap saya hukum. Saya pukul dengan pukulan yang tak terlupakan. Coba bayangkan. Itu kan gertakannya Umar radhiyallahu taala. Akhirnya sambil pucat pasi mukanya berkeliling cari sahabat. Mana tahu ada yang mendengar hadis itu dari Nabi alaihi salatu wasallam. Alhamdulillah, memang takdirnya bagus. Allah mudahkan. Temu dengan selompok sahabat sedang bersembang di situ. Lalu dia lihat mereka dulu yang bertanya, apa pucat cuy? Kenapa pucat? Dia ceritakan, saya disuruh Umar untuk cari saksi yang mendengarkan hadis Nabi al-istizanu thalas. Ada tak kalian? Hal minkum man yasma' dzalik? Alhamdulillah, kesedanya semuanya mengatakan kulluna yasma'u dzalika min Rasulillah SAW. Kami semua telah mendengar hadis itu dari baru balik darah ke mukanya. Alhamdulillah. Akhirnya falyatiyanna ahadukum ma'i. Harus seorang dari kalian pergi bersama saya. Wallahu alam, yang pergi waktu itu adalah yang paling muda, yaitu Muhammad ibn Maslamah, pergi menemani Abu Musa kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu ketika sampai depan Umar dan dia sudah yakin dengan hadis itu sahih, lalu dia bilang, Abu Musa, inilah attahimu. Saya tidak menuduh kamu berdusta, walakinnal haditha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syadid. Tapi nyampaikan hadis kepada Nabi itu bukan masalah ringan. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Perkataan berat. Apa sebab? Dibangun di atasnya syariat, dibangun di atasnya Islam. Maka tidak boleh barang-barang palsu. Makanya kalau ada barang-barang palsu, antum buang aja, tidak perlu diambil. Barang-barang palsu tidak usah. Ya, yang KW-KW itu tinggalkan aja lah. Kan harganya murah kan? Harganya murah kan? Barang KW harganya murah kan? Murah kan? Bisa ditemukan di mana? Kecuali antum tertipu. Barang KW yang sebenarnya asli dah. Atau kita curi nantarang itu lain hal. Tapi yang jelas, yang KW-KW biasanya murah. Tanpa belajar nuntut ilmu pun dapat. Sah? Tanpa belajar nuntut ilmu pun tidak perlu bersusah-susah, lambat-lambat tidur, pergi belajar ke sekolah, ke pesantren, meninggalkan orang tua, meninggalkan kesenangan hidup. Tidak perlu. Antum bisa jadi syekh besar. Bahkan jadi khalifah pula lagi kadang. Sah? Jadi wali kadang. Masya Allah. Awak tidak sepana jadi wali bro. Hah? Itu masalah kemampuan dapat kawin. Padahal kaum muslimin muslimat, kata Umar, al-hadisu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam syadid, bukan masalah ringan. Oleh sebab itu, setelah ada yang menjadi saksi, maka saya percaya, dan itu juga pelajaran dari Umar bahwa meneliti hadis itu sudah ada sejak di zaman sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak seperti perkataan orang-orang yang tidak sehat belajar kepada orang yang sakit. Ini tidak sehat belajar ke orang sakit. Akhirnya dapat pulang bawa penyakit. Ini tidak sehat belajar ke orang sakit. Pulang bawa penyakit. Itu tianya amwa milih syiahnya pada milih. Hah? Salafi, Wahabi.
Nah, Allah musta'an. Amo milih Syiah pada Salafi Wahabi. Syiah mengapirkaninya, Salafi Wahabi mendakwahinya. Apa tu bezanya? Seorang mengapiun, seorang mendakwahi. Amunya kayak mengapiun dulu. Nasallahu salamah. Itu dia makanya jen sakit. Jen sakit. Jen belajar kanan sakit. Awak jalan tak sehat, pergi bobek ke orang sakit, tambah banyak penyakit. Makanya kalau atas sobat dan kuala mak pergi bobek kanan sehat. Dokter kalau saya sakit masuk aja ya. Kan tak lah. Mana dokter sakitnya. Ternyata dokter juga bisa sakit, apalagi dokter. Allah musta'an. Baik, kita azan dulu. Habis itu langsung pulang. Oh sambung, baik. Itu terserah tuan-tuan kan. Nah. Masyaallah kiram, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian saya mengatakan min a'immatid dini wal a'mal muslimin, mereka berkudua kepada as-salafus salih dari kalangan para imam dan ulama kaum muslimin, wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikin. Mereka berpegang teguh kepada apa yang mereka pegang teguh dari masalah agama yang kokoh ini, wal haqqil mubin, dan kebenaran yang terang benderang. Karena seperti kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala bahwa al haqqu alaihi nur, kebenaran itu ada cahaya. Maka dikenallah dalam pepatah para ulama orang Arab mengatakan al haqqu ablaj, kebenaran itu terang, tak berliku-liku, mudah jalannya, lurus, ablaj, terang benderang. Wal batilu lajlaj, sedangkan kebatilan itu lajlaj. Masih apalnya? Lajlaj artinya berbelok-belok. Jadi kalau payahnya menjolen, itu bang tak jolet je. Kan dia kan sabu dia. Dr. Dasman tak paham duduknya. Tempat dan sahabat sikah. Kalau Dr. Dasman payah paham tentu Nini Dasman. Tu bila Nini itu menjadi akidah mayoritas kaum muslimin. Dia tak tanggung 98% kaum muslimin berakidah ahlil kalam. Sah? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dasmannya tak paham akidah itu orang. Padahal asal dulu jadi asal sekolahnya tak. Lainnya. Weh, janganlah tak percaya tuan-tuan. Jadi asal sekolah dulunya enggak. Anda paham dah. Tu apa cara nenek-nenek ada yang paham ke cik? Jalan tak kan paham. Tu di mana lah tak masuk itu akidah mayoritas. Makanya belok-belok ndak joleh. Jadi kalau belok-belok ndak joleh bangnya ndak joleh kalau kita ndak. Qala Allah wa qala Rasulullah wa aqarra as-salaf, dan diakui oleh as-salafus salih. Antum jangan tafsirkan keyakinan sahabat dengan pemikiran antum. Tanyakan ke Abu Bakar, apa keyakinan engkau ya Abu Bakar tentang Ar-Rahman ala arsy istawa? Pasti pocong ayat ganggu ni. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Kalau tanya apa keyakinan engkau tentang Allah turun di sepertiga malam terakhir, pasti pocong hadis. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rabbakum yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir minal lail. Sah? Itu jawabannya. Terus tafsirannya apa? Oh, mereka tak tahu maknanya dah. Oh, Masya Allah. Ya lama ada kalian tak tahu tu arati. Jadi mereka tu tak faham tapi dapat nilai tinggi. Kan ya? Mereka kan tak faham tiba arati dengan bahasa Arab tak pandai, akidah tak joleh, tapi ponten tinggi. Hawa ponten onda ngerati sodo. Ajaklah. Amun tak ngerati tapi ponten bang, amun tak ngerti pi ponten, tahu ponten abangnya? Nilai, markah, juara. Caklah, sabut orang ngerti caklah ndak. Sabut pikiran sempit cak jualah. Yang penting ponten tinggi. Kan ya? Kita pengikut as-salaf. Selesai? Mati kasihan delokok. Belajar ni macam tu. Jadi nak tahu akidah sahabat dari perkataan mereka, bukan tafsiran mutakallimin setelahnya. Kalau mutakallimin kan perkataan sahabat, perkataan Allah yang tafsir sekarang dan seperti Allah tidak paham bahasa
Allah tak coleh, tak pandai jolen tentang dirinya no. Pandailah bawa abad kompek boleh datang ya para ahli kalam bawa joleh makna sebelum tu dah tak joleh. Allah musta'an. Lihat asar je. Kan tak asar dia. Pada sebab itu bang-bang tak asar je dia tujuannya. Nah. Jadi sang dayan payahnya memahami. Sono tak dia payah memahami dah dan tak kena mengikuti lah. Nyala joleh kan. Nyala dulu belajar tak lama bang 7 tahun kami belajar itu. Kalau sosok buah muzakarah mo je kini bisa ya kalau ni kan nek dulu lah. Nya buku ada dua malam bang. Awak baca tapi janji jangan sosik sudah itu. Jadi kalau ada tak so ekor lambat kau jadi ya. Tanya keadaan. Ika apa dia lama ustaz? Ika belah biar je motor situ. Belah biar penyedap. Yang nama penyedap kalau belah biar membawa apa? Penyakit. Ini tidak lama weh. Berwawasan itu, pemikiran itu semakin diikuti, semakin mengasyikkan. Cuman tadi, tidak bisa dibumikan. Tidak nampak, tidak ada keyakinan. Tak. Iko betul je, iko iya je, diuang dia awak. Non diuang dia awak, dilalun. Ninyo tidak osah, nyawa osah. Non ninyo iya je awak, tidak sah. Woi, non ninyo nyabik, tidak osah. Tantu bahasa acu lah weh. Kau bawa di iman tu lah lupa bahasa acu. Ninyo ndak osah, nyawa osah. Tapi no ninyo bawa tu nawak ndak salah. Masuk tu pak. Ninyo ndak sah. Menurut kita sah. No ninyo betul juga yang kita ndak salah. Masuk kaji tu. Logika mana? Hah? Harus disimbu je ayo sadarnya weh. Tak ambu kaji tu dah. Yang namus yang bertentangan tanakut harus salah satunya benar, salah satunya salah. Manun salah ngaku aja lah. Cuman mau ngaku tu nampak ya pak ngaku salah tu nampak ya. Ngaku batu itu dia. Makanya kalau berhasil banyak pahlawan kesiangan. Kan iya? Kan iya? Kalau kalah banyak pahlawan berterbangan. Dan tak nak torenya kan ya. Inyo ajurunya nya kan ya. Pandai-pandai nak ajurunya. Lain itu sebanyak-banyaklah. Lah rapat 10 kali di tempat inyo. Iya, siap nanggung segala risiko, siap. Itu ketika pas eksekusi, kalian je lah selesai dek kalian dunianya. Sudah itu antu yang namanya beradu argumen, beradu kepentingan tentu ada kan wangi awak ke ketika kena wangi tu dia daripada nak belajar ndak aton dah nyenyak mak lo mak cito le je nak ndak je sotor apa sebab kalah kau sampai menang woi deyan pembina tu nyenyak kalau sampai berhasil itu dek deyan tu di tempat deyan apa rapat dah kan ya kan banyak macam itu maka ngaku salah sepoya-poya ngaku menang banyak. Sama kininya ketika bicara tentang dosi banyak piti, inyong paling banyak tapi dosi banyak B4 dan notornya. Kalau timbul kaji B4, hilang je kayo. Iya, aneh cuma kayo tadi. Entah ke mana namanya. Nya tadinya pun ni paling banyak piti. Pendapatan sebulan mati jutanya kan. Tapi pas gelar nimpa deh, ugi tu bulan konya. Apa ugi? Nolah dapat mati ni kini dapat sampai hati 95 juta. Uang 5 juta gini pak ya pak ya kan ya jadi oleh sebab itu ngaku salah itu memang payah kecuali pak polisi dia ke atasannya siap salah siap kan ya pak tentara di depan atasannya siap salah siap dan harusnya kita orang beriman siap salah di hadapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita yang harus lebih siap sebab apa polisi tidak siap salah dapat nyuai ya kalau kita masuk neraka. Makanya siap salah. Jelas? Kau tak kalah lo dapat polisi, kalah dapat tentara. Di sekolah wajib berguru ke tentara mah. Wajib guru ke apa? Polisi. Banyak yang harus kita ambil dari mereka. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lepas ni. Aku dan contoh apa nak kini tuntut contoh apa dia apa je. Ni kau mulang kaji potangnya. Mulang kaji potang. Tu je ulang lah.
Nyebab Imam Syafi'i kan 50 kali 10 kali baca risalah je Imam Syafi'i nya. Aduh je tahu nan bau. Naam. Awak nan lama dak lupa dia kan. Ingat lihat. Naam. Wa yubghiduna ahlal bid'ah alladziina ahdatsu fid din ma laysa minhu. Ciri khas Ahlussunnah, Ahlul Hadis pasti benci kepada orang yang membuat-buat bid'ah dalam agama, tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Sunnah itu rusak gara-gara bid'ah. Kata Ibnu Abbas, "Iza uhiyat bid'atun matat sunanun." Bila satu bid'ah hidup, banyak sunnah yang mati. Ya kalau kita punya waktu panjang ni bisa kita buat contoh-contoh konkret di masyarakat kita. Ketika satu bid'ah dibuat, banyak sunnah yang mati dibuatnya. Ya Pak. Seperti salawat lebih afdal daripada salat. Akhirnya salawat rajin salat. Salawat rajin salat. Enggak, kalau acara salawatan enggak pernah enggak datang, enggak boleh. Nyoleh dapat nari situ kalau solat. Tak dapat nari. Akhirnya mati sunnah-sunnah ke masjid dibuatkan oleh gara-gara salawatan, bukan salawat. Salawatan. Tambah oleh cik panjang-panjang bonong. Nah. Jadi oleh sebab itu orang yang mencintai sunnah mesti membenci bid'ah. Orang yang beriman mesti membenci kekufuran. Orang yang ahli tauhid mesti membenci syirik. Sebab syirik tauhid bertentangan, iman kufur bertentangan, sah bid'ah sunnah bertentangan. Nah, kalau separuh sunnah separuh bid'ah, setengah-setengah, manang-manang. Lalu kaji memang harus diulang tahu, ya memang iya harus diulang betul. Nah, kalau sempat bid'ah dengan sunnah bercampur, mana yang menang? Bid'ah yang menang. Untuk menjadi ahli bid'ah cukup satu bid'ah. Antum sudah jadi ahli bid'ah. Tapi kalau untuk jadi ahli sunnah harus mutlak sunnah. Jelas. Contoh Syiah dengan imamahnya sudah jadi ahli bid'ah. Kalau mereka mau jadi sunnah, tinggalkan keyakinan itu. Imam yang 12. Sahih? Sahih? Baik. Satu saja bid'ah sudah menjadikan antum ahli bid'ah. Maka untuk lulus jadi ahli bid'ah, mudah dan senang. Tak banyak syaratnya. Cukup satu bid'ah. Atau sudah bergelar ahli dapat diwisuda jadi ahli bid'ah. Misalnya Qadariyah, Al-Qadariyah, yaitu mengingkari takdir. Sudah cukup bagi mereka untuk menjadi ahli bid'ah. Walaupun solatnya sama dengan solat kita, puasanya sama dengan puasa kita, haji sama dengan haji kita, nikah beda, mereka 4 watt. Woi. Iya, di Arab kan ompek awak ya. Socia. Apa socia? Secia. Hanya satu. Enggak paham. Kamu sedang bercanda. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kesamaan ini rusak gara-gara satu bid'ah tadi. Yaitu meyakini tidak ada takdir. Pada Nabi mengatakan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jelas? Ahli kalam jadi ahli bid'ah dengan kalamnya, dengan mengingkari kalamullah. Misalnya satu itu saja sudah cukup membuat mereka tidak ahli. Kau wang kat wari ni nak awak sabun ahli sunnah tu, tak bolehnya sabun ahli sunnah. Baik. Kan sama-sama nyabutnya. Wahabi bukan ahli sunnah, tu Asy'ariyah bukan. Kan tahu cuma ini masalah draw tak je boleh dia nak menang tahu itu boleh lah nang. Baik. Nah, dengan satu bid'ah cukup menjadi ahli bid'ah. Tapi kalau sunnah harus membuang semua
bid'ah. Tapi ada ahli sunnah yang kadang-kadang terlibat bid'ah, dia nggak tahu, belum sampai kepadanya. So, dan itu banyak dari saudara kita yang subhanallah, alhamdulillah sudah cenderung mengaji dan bersemangat untuk menegakkan sunnah Nabi, tapi ada sebagian ilmunya belum sampai kepadanya. Makanya di sininya penting hikmah dalam berdakwah. Jangan semuanya orang ngaji 10 tahun dengan ngaji 2 hari. Paham saya? Orang ngaji 2 hari. Nya lu najan bono di kambiang le. Tu ben saya coba kayaknya tak makan dah. Sang 2 hari laloyonya di mobil. 2 hari. Laloyo mobil tu ben saya coba. Mobilnya sendoknya kayaknya tahu. Uang biasa makan 2 sendok. Tu asal lama makan si kajinya. Jadi ya asam duyannya. Ini jangan makan asam duyan. Duyannya dah ajan dah. Tu bayar asam. Kamu ah. So tak mau makan sama awak lah. Payah nak poso makan dia langsung tu. Awak ada ajan disuruh. Ajan. Sama je makan misalnya. Ini tak biasa makan sopai. Tu sopai. Makan senampan, sedulang. Ini biasa makan seorang. Wak pasonya makan sedulang. Nak li sunnah juga. Itu masalah. Nya Allah qadwar sunnah makan seorang, sunnah makan bersama, sunnah makan sakenek, sunnah makan banyak. Subhanallah, makan banyak sunnah tak? La ilaha illallah. Makan bola biono tak sunnah weh. Makan banyak sunnah juga. Kanan. Deh, tu tiang waktu so panjang jadi. Ketika dia perang Ahzab, tu dia cerita dong elok banyak. Jadi hikmah dia cerita harus ada. Ketika perang Ahzab, Nabi dan para sahabat kelaparan sah. Nengok itu Jabir tak sampai hati dah. Baliknya ke rumah. Tanya ke bini dia. Dia ada makanannya. Lainnya bang kambing, anak kambing ada. Nak kambing tu 1 iku tu siku. Woi. Siku tak ada kambing berjalan setengah dah. Siku. Dengan mah. Tu adalah sagantang topong, sagantang pak tekong. La ilaha illallah. Gantang 10 tekong. Woi tu seliter nampak dunia. Woi dasar ni kali terampan tak kali terak nak boleh bawa nak habis dia nah. Datun kali toke boy dah lo tetap ben. Nah. Sagantang 10 tekong. Seliter 6 boleh tekong. Apa dah jadi tentunya kami dulu kadarun 1,5 liter bau tawi. 10 cantiang tu seminggu. Eko 10 cantiang tu makan sekali. Dengan elok mau cerita mah. Jangan banggi keadaan banyak makan bu. Jadi masak siku kambing jo 10 satu sang daripada dakik gandum tepung gandum. Apa kalau buat kuih 10 tekong tu kita yayurnya sampai yaji cukup ya ni ke sapi dia. Taib. Ini masak ada lah. Lah dong lah elok cerita ni. Masak. Ala masak. Baiklah babi siok ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Ada sakenek makanan. Untuk bahan 5 atau bahan 6. Taib. Bahan 5 atau bahan 6. Makan siku kambing jo 10 tekong tadi. Banyak tu sakenek. Tetian sahabat makan ikan banyak sunnah atau tak? Woi. Sunnah. Yang tidak sunnah tu makan balabio. Maka bahasa Nabi kulu bahasa Al-Quran. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah. Ada batas? Kan tak ada sebut batas ada? Tak sobik makan 1 ekong 5 ada? Hah? Ada tak? Tak. Makanlah. Habis tu? Habis tu? Minumlah. Sudah itu? Jangan berlebihan. Tapi kan ada susah. Ya. Sepertiga untuk ayu, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk napas. Nya sepertiga apa sama je nya? Coba tanya ni. Sepertiga apa sama je nya? Enggak.
Makanya ketika dan cuba makan sepertiga uang, tidak sepertiga dayan dah, masuk UGD dan dah. Dah 3 kali entah gede macam itu. Tidak lolok semalam dah. Dia kesakitan. Tidak kan buat-buat je lainnya dan. Entah yang pertimbang siawak kan. Nyesir tagang makan banyak dah. Coba dah. Makan sepertiga inyo. Sudah makan wah, lang-lang bunyi je bau. Awak dia maluan. Dia maluan tadi. Baikkan patuainya. Badan Ustaz lah gadang banaunya nya. Ayat ya. Lalak sampai 40 minit Ustaz. Nak habis saja murah. Lah jago. Kadapan dak mau kalu belakang dak amuk. Nah, sudah itu duduk ndak lama, lolok ndak lewo, togak ndak bisa, jalan menggenden payah. Jadi batahan lo. Jalan sampai tolongnya Pak. Akhirnya pergi ke rumah sakit lah. Itu baiknya. Kan ya, ubi awak lah cuba, lan bonjak-anjak, bojok aja dah tambah sakit. Ndak amu. Pasal ketika citung doang sama. Itu tu sakit poin yang paling sakit son Ustaz ni lah banyak sana konon macam itu dengan sebab yang berbeza. Alah Pak. Jadi makan banyak. Siku kambing banam banyak tu sekenek. Baik, alhamdulillah. Joleh. Kedek bisiong dek Jabir tok bali mo ta banam. Apa dek stok bali mo ta banam sabui dia? Ndak itu dah. Biasanya kambing siku abi dek balimo je banam. Kalau abi dek kambing siku balimo je banam, banyak makan tu sakene. Tapi tentang sabit makan banyak ndak sunnah? Wah, punya. Sabit seperti gua iya. Makanya dilarang memakan lebih dari kapasitas. Yang dilarang tu israf je, tabzir je. Tabzir contohnya apa? Wih. Mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Makanya iko kadang dibuat oleh WC ke. Apa sebab? Ya barang-barang busuk, barang bau, barang tak bagus. Itu tabzir. Kalau israf makan lebih dari kapasitas. Uang mai. Pana uang nengok uang mai. Pana nengok bungkus nasi. Tak sabit di negara orang mang. Contoh bungkus nasi uang mai, bungkus nasi yang banyak. Kan ya? Apa dia sama? Hah? Uang mai dua. Balak akan ditulang dah. Itu kan sama je makannya Pak Kadis. Pena nak ditulang dah aja. Makanya nak kan ikutnya cara makannya dah. Sekarang makannya kan tak pernah ke ladang dulu dah ngali pegi lepas dah makin pancen kok dah habis dah ada baik kasual. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat pahamnya deh terus panjang kejiwanya dia. Jadi yang dilarang berlebihan jalannya berlebihan. Uang mai juang manggumbo batu sama makan juang pejabat-pejabat. Nah, nya pejabat do. Sewanto lah makan lesiko, sewanto lah makan lesiko. Kan ya? Kan banyak undangnya. Kalau awak, dia minta diundang tak judi. Termasuk nak punya awak kan sungguh lah. Termasuk bungkus nasi awak kan di bawah, di pagadang. Pacacan nampak domanya. Tuan-tuan membuat ember, batu sember. Lah minta uwi malam do kan ya? Inya ndak belek basambung dah dipikir kan ya mendaki atau biang linciu no gila tu kan sama muku nasi Jawa ndak kan tahu lok mangkit dah weh. Contoh konkret dah buat contoh konkret kisah nyata kami di Madinah tu yang bagi ingin masak disiap kalau dapur di setiap lantai itu ada dapur umum kan dapur distrik masak lembo sama orang Afghanistan dan masak tu balik muang non dan masak yunur dan saudara awak tukang masak. Nah apa dia tukang masak? Hah? Tak ada pandai awak banyak makan. Biasa banyak makan rajin masak tengoklah. Nah jadi kalau tak tolak makan di dapur umum atau masak seorang awak lah biasa darun
Sang goreng cubu buat buat mak goreng timun ke. Apa lagi yang lain-lain. Pokok lama pak nak lama dah. Kalau pun nak cuba mau musafir semua dan. Ya, masakan lama masuk dia dan. Nah, jadi masak. Awak tu balimo daging 1 kilo. Kentang 1 kilo, tomat 1/2 kilo, bawang 1/4. Ya, balimo Indonesia. Batinggan tu malam dulu. Masih ada lobby ke nasi tu malam. Non kawan tadi, wak Afgan tadi atau Pakistan tadi, batigo. Daging 3 kilo. Kentang sakarton 4 kilo setengah. Tomat sakarton 3 kilo. Bawang setengah ajui itu, nya sajui 5 kilo, berarti 2 kilo setengah. Habis sekali makan. Habis sekali makan. Tu bisa dah sabit kalau tidak sunnah gitu. Hah? Makanya mereka tengok hasilnya macam apa? Ketika pindah, kami orang Indonesia mau boleh mari kami lemari bosi buatnya 2 pintu. Ya Pak, mau gang payah, boleh. Bampek balimo, ya nyalang ke sekitar 1 meter. 50 meter lah lebih kurang dari unit 1 ke unit 2 tu. Bampek mambo 5 kali lewanti. Inya sahagangannya nya ndak pakai ganti. Nampak dapat? Boleh. Jadi yang dilarang bukan makan banyak, tapi makan berlebihan. Mana dapat dituntun ke iyo dan dari Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi mengatakan, in kana iqlaluhu min ta'amihi. Ya, ketika dia membahas hadis, tidaklah ada bejana yang paling buruk dipenuhkan kecuali perut atau lambung, sah? Wa in kana labudda, kalau tidak mesti juga penuh, falyakun ats-thuluts li ta'amihi. Sepertiga untuk makanannya. Wa ats-thuluts li syarabihi. Sepertiga untuk minumnya. Wa ats-thuluts li nafasihi, untuk napasnya. Jelas? Ibnu Jauzi mengatakan hadis ini bukan melarang banyak makan, tapi melarang berlebihan. In kana iqlaluhu min ta'amihi, andainya mengurangi makannya, yamna'uhu min al-ibadati wal qiyami bi amalihi, menghalangi dia beribadah dan bekerja, fala yajuzu lahu ayyuqallil, maka tak baik baginya untuk mengurangi. Wa in kana iqlaluhu, tetapi kalau dengan mengurangi itu mendukung dia beribadah, maka boleh dia mengurangi. Boleh. Kalau banyak salah paham Pak Encen doge den. Awak ustaz makan banyak juga ni kan. Weh, dan sakene bodoh. Dan sakene bodoh. Guru-guru dan banyak pada. Dan gini tak mata buah lah. Hah? Kalau guru dan nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi bukan banyaknya masalah berlebihan. Jadi jangan paso wang tukang gombo batu, ada gombo batu lah. Lain ada. Wang mai jo wang kojo kan kantor. Kalau kantor banyak piti makan dah. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Boleh? Hah? Apa sampai kau kenci tu tadi? Enggak. Masalah membenci yang tidak sunnah. Sampai tadi masalah makan banyak sunnah atau tidak. Tuan-tuan bilang tidak. Ini harus diluruskan. Yang tidak sunnah itu makan berlebihan. Jelas? Apa contoh tidak berlebihan? Tidak tolok-tolok sudah itu. Atau di bola tidak lama berjalan tidak ingat. Itu walau biar tu. Rasa Allah. Tapi kalau sepertiga antum beda dengan sepertiga yang lain. Jelas? Atau sama-sama maklum je lah tu. Sama-sama maklum. Ada orang makan sarapan habis 10 bungkus nasi lemak tu. Non kawannya makan sebungkus tidak habis.
Akhirnya ambil ke sabung kita hantangan deh. Allah dojinya. Laisa kawan deh. Inya sabung kuya lon. Habis kalau samilan lelasam. Bayangkan. Tapi memang setelah itu 2 jam tidurnya sehari semalam. 2 jam tidur sehari semalam. Amolah macam pada awak makan sabung kuenya tapi lolok. Jagoan 2 jam saya. Semalam samunya je. Motilah banyak makan tapi ndak lolok. Tapi setengah makan lolok aja kojo. Nah, jadi kaum muslimin muslim. Balik sini. Nah. Jadi membenci orang-orang ahli bidah yang mengada-gada dalam agama, wala yuhibbunahum wala yashabunahum. Tidak dicintai dan tidak berteman dekat dengannya. Wala yasma'una kalamahum, dan jangan sekali-kali mendengarkan perkataan mereka. Karena mendengarkan itu bisa mendatangkan fitnah. Nah, wala yujalisunahum, dan tidak duduk dengan mereka. Maksudnya tidak duduk artinya mengambil menjadi teman duduk. Nah, jangan kalau sabangku pesawat ndaklah jadi bangkit, bukan itu maksudnya. Nah, ataunya punya makan awak litak. Ya, kalau ndak makan di situ pakai 2 jam lah tempat lain. Naiklah golang. Bukan itu maksudnya ya. Ya, ada sebagian terlalu letter ledge dah langsung masuk pasan dia ayu kelapa ndak awak sama ngaji jawab bidang saji. Kalau lihat sudah itu pakai uang dan ahli maksiat. Nah, wajar. Gara-gara bidang saji ndak jadi wali ayu kambiuna. Pakai ahli maksiat. Ni kalau ndak, kalau ikut lain. Nah, baik, wala yujadilunahum fid din, dan tidak berdebat dengan mereka. Wala yunadhirunahum, dan tidak bermunadharah, berdialog dengan mereka. Wa yaruna sawna adhanim an sami'a batilihim lati idza marrat bil adhan waqarat fil qulub, dan mereka berpaling dari mendengarkan kebatilan mereka karena bila lewat telinga akan tetap masuk ke hati. Darrat wa jarrat ilaiha, dan dia akan mendatangkan mudarat, wajarat ilal wasawis, akan menimbulkan keraguan. Berapa banyak para jemaah yang menanya kepada kita setelah mendengar ceramah ahli subuhat, kajian ahli subuhat, dia mulai ragu. Jangankan jemaah hari ini, murid Imam Asy-Syafi'i saja, ketika dia dengarkan ahli kalam bicara, dia sendiri ngaku dalam Syarh Sunnah, sudah kita sebutkan, dia ngaku hampir saya meragukan agama saya. Untung Imam Syafi'i cepat menerapi beliau, jendong-jendongan jolejinya. Sebab kalau tidak ngerti cara berpikir mereka, tidak ngerti kebatilan mereka, akan terpengaruh oleh retorika mereka. Maka ubeh jendongan jendulin. Kadang buat tambah-tambah payah Ustaz menjalin, kadang tak sampai dia Ustaz jawab begitu. Jadi WA pertanyaan 5 halaman, apa cara jawab? Nah, sampai jawab begitu. Makanya ubeh jendulin. Al-Muzani dilarang oleh Syafi'i. Jangan cita-cita itu lagi. Sebab wang tak bidang wang. Tak bidang wang. Maka fokuslah pada belajar fikih. Belajar fikih. Kalau masalah ilmu kalam ni dia menghadapi. Karena Imam Syafi'i paham dan tahu kelemahan-kelemahan mereka. Allah musta'an. Baik, wal khataratil fasidah, dan asumsi-asumsi yang rusak. Majarrad wa fihi anzalallahu azza wa jalla qawlahu. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi. Bila kau lihat orang terlalu mengungkit-ungkit mendalami ayat-ayat Allah yang tak perlu dibahas, maka tinggalkan, berpaling dari mereka sampai mereka pada cerita yang lain. Kalau ayat yang tak suruh didalami lalu didalami, ya awak tak bisa mendalami, sudah itu masuk je lome kan. Kalau lome le sadarlah. Apa contohnya? Ya, banyak ayat semisal Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita disuruh di sini mengimani atau mendalami? Mengimani. Nah, harus didalami. Kalau tidak nanti wawasan kita sempit, pikiran kita picik. Ya Syekh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berani antum bilang dia pikirannya picik? Hah? Berani tak mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpikiran picik? Tidak. Ada enggak dia bertanya ke Jibril alaihissalam,
yang isinya atau intinya meragukan ini. Braille ya. Ini ejaan ocu masalahnya. Orang Indonesia. Andainya Allah di atas aras, itu ndak nanti datang umat saya ragu jadinya. Kalau di atas kan berarti bertempat. Ada Nabi nanya ke Jibril kayak gitu? Nggak ada. Kemudian Nabi sampaikan itu ayat kepada para sahabat. Ada sahabat yang meragukan itu? Nggak ada. Lalu tabi'in yang belajar kepada sahabat, ada yang meragukan itu? Nggak. Sampai datang ahli bid'ah ke majelis Imam Malik menanyakan, kaifastawa? Bagaimana dia beristiwa? Sebab terbayang oleh kalau istiwa di atas berarti menempati yang di bawahnya. Maka Imam Malik lama terdiam. Apa dalam mau terdiam? Tidak pernah masuk pelajaran ceniku bodoh. Tidak ada orang yang pernah meragukan itu kecuali sekarang. Maka setelah Imam Malik jawab, dia perintahkan pada murid-murid orang ini diusir. Ini ahli bid'ah. Yang menanya-nanyakan itu ahli bid'ah. Kalau nggak turun berarti, kalau dia di atas arsy berarti menempati ahli yang mengatakan itu ahli. Kata Imam Malik rahimahullah. Tidak ada sahabat bertanya, bahkan Nabi tidak bertanya kepada Jibril. Dan Jibril juga tidak menjelaskan. Misalnya kalau gitu lah turun ke edah kalau Jibril, Allah mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Enggak ada. Itu hadis palsu. Ya, disebutkan Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya dari Ali bin Abi Thalib tanpa sanad. Sanadnya disunat. Sehingga tanpa sanad, kalau perkataan tanpa sanad namanya palsu. Kata Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, kullu kalamin laysa fi haddatsana wa akhbarana fa huwa baqlun. Ya, setiap perkataan yang tanpa haddatsana wa akhbarana itu sama dengan minci. Itu minci. Tonton biasa makan nama telulu itu masalahnya. Jadi tidak ada domba minci. Minci mutan. Tonton makan atau buang? Buang. Atau belum tahu ya? Kolek kalau longam. Nah, jadi setiap perkataan tak ada haddatsana, tak ada akhbarana, tak ada sanadnya, maka sama dengan minci mutan. Jadi jangan ditalan dah kabulalan. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini tidak ada sanad. Jadi tidak ada yang meragukan itu, tidak ada yang mempertanyakan kecuali ahli bid'ah. Akhriju, keluarkan dia majelis ini. Karena bid'ahnya ini berbahaya. Ma'asyarul kiram, mudah-mudahan kita paham bahwa ahli hadis, ahli sunnah tidak suka bid'ah dan tidak suka ahlinya. Orang beriman tak suka kekufuran dan orang kafir. Tapi ingat, tidak suka kita tidak membuat mereka zalim. Jelas? Jika berhutang ke ahli bid'ah bayu mah? Woi, kalau berhutang ke ahli bid'ah bayu. Nah, kok nampaknya litak bayi? Makan. Kalau nampak nyawi bayi? Ayu. Kalau nampak anak ancak? Pikun dua. Ini masalah kalau lah nikah tu masalah. Nah, kalau dia mau ngaji, kalau enggak berbahaya. Ini kadang-kadang anak wanita tu kagum pada ayahnya. Kalau ayahnya ahli bid'ah, dia kagum pada bid'ah ayahnya. Ya bang? Jangan nak. Naam. Tapi kalau cinan banolo, taklah contohkan apa dia dah. Tawakkal ala Allah. Naam. Selama bid'ahnya tidak membawa kepada kekufuran. Tapi memilih yang ahlu sunnah tentu lebih diutamakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.